بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وعد سيئة الحسنة تمحو الخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah hadirkan kita di rumah Allah, di masjid yang penuh hikmah ini. Kita bersama-sama melaksanakan panggilan salat Jumat dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari yang kita lalui senantiasa membawa keberkahan dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mari bersama-sama kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, dalam setiap hari ada waktu yang istimewa, yaitu di penghujung malam ketika kita qiyamul lail. Dalam satu pekan ada waktu hari yang istimewa, yaitu yaumul Jum'ah. Di hari Jumat ada waktu yang istimewa, yaitu ba'da asar menjelang maghrib. Dan dalam satu bulan ada waktu yang juga istimewa, yaitu ayyamul bayd, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dan dalam satu tahun ada bulan yang istimewa, dialah bulan suci Ramadan, yang seolah sudah di depan mata gerbang Ramadan itu kita telah ada lagi yang senang. Karena Ramadan adalah bulan istimewa yang setiap kita umat Islam pasti mengharapkan akan kehadiran bulan mulia, bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang mulia, maka hendaknya kita senantiasa mempersiapkan semaksimal mungkin agar Ramadan yang akan kita lalui nanti benar-benar membawa banyak manfaat keberkahan, sekaligus menjadi pulang tempat kita senantiasa menggembleng diri kita, mentarbiyah diri kita, agar kita meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus benar-benar kita sadari adalah hendaknya dengan kehadiran bulan Ramadan kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kesempatan waktu usia sampai hari ini, detik ini, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan kita hadapi benar-benar kita berada di dalamnya. Dan itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar memanfaatkan waktu Ramadan untuk beramal soleh. Karena tidak sedikit saudara kita yang sebelum Ramadan tiba telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah meninggal dunia. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang amat sangat tidak kita harapkan, walaupun takdir Allah semuanya adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan agar kita menjadi hamba-Nya yang benar-benar bertakwa. Dan tentu kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua makna ibadah yang harus kita benar-benar tanamkan. Pertama,
nilai takwa dalam bentuk ruhiyah, nilai takwa dalam bentuk spiritual, nilai takwa dalam bentuk secara hadiah. Ada takwa secara spiritual, ada takwa secara sosial. Jangan lupa ketika kita beribadah harus berimbas dua makna. Yang pertama, ketika kita menjalankan puasa dan endingnya adalah kita jadi hamba yang bertakwa, ketakwaan itu ada dua dimensi. Yang pertama dimensi spiritual dan yang kedua adalah dimensi sosial. Dan dimensi sosial ini yang kadang-kadang kita lupa. Dimensi spiritual adalah kita menjadi pribadi yang solih, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang semakin baik. Dan ibadah kita, puasa kita, zikir kita, tilawah kita, semua serangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan adalah membentuk pribadi muslim yang baik. Dan yang kedua adalah menjadi pribadi muslim yang punya jiwa sosial yang tinggi. Dan ini adalah dibuktikan bahwa ketika kita memberikan makan takjil pada orang yang berbuka, nilainya sama dengan orang yang menjalani puasa tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ini maknanya apa? Maknanya ibadah sosial itu sama derajatnya dengan ibadah spiritual. Puasa yang kita jalankan sebanding dengan kita melakukan ibadah-ibadah sosial hanya dengan berikan takjil, satu nasi bungkus, satu kotak nasi atau seteguk air, itu ternyata oleh Rasulullah dihargai sama seperti orang yang menjalankan puasa. Sehingga ketika kita baik secara pribadi, maka kita harus baik secara sosial. Harus senantiasa perhatikan kehidupan kita di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik, maka wajib kita juga baik kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang paling dekat kepada kita. Siapa? Tentu keluarga kita, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita. Kita harus baik. Dan nilai kebaikan itu harus kita wujudkan. Kalau kita baik kepada manusia, itu bukti bahwa kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua dimensi dampak dari nilai puasa inilah yang diharapkan dari nilai-nilai takwa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa.